وبه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب فتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها المعروف أو يطعم صديقا غير مسؤول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يهب walakin yunfiqu apa tuh samarahu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dan menghikayatkan apa yang terjadi pada ayahnya, ialah Umar. Soalnya begini, ada suatu kota Khaybar namanya, antara Madinah dengan Syam. Kota Khaybar sebuah kota yang makmur, subur tempatnya, baik sekali. Di mana pada waktu itu kota itu diduduki oleh orang-orang Yahudi, orang Kristen, dan akhirnya diserbu, diperangin kota itu. Setelah diserbu kota itu, berhasil tentara Islam menang, hingga segala apa yang ada di kota itu menjadi ghanimah. Umar kebetulan dia, ghanimah yang beliau terima itu adalah kebun, tanah yang beliau dapat itu kebetulan tanah yang paling terbaik, tersubur tanah itu, kebunnya pun terbaik semua. Orang dahulu sudah biasa itu, kalau hendak mau menginfakkan hartanya atau hendak mewakafkan, dia pilih harta yang paling terbaik, itu yang akan dia wakafkan. Nah, Umar karena tanahnya itu yang paling terbaik, maka dia datang kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Minta advice dia. Tanah atau kebun yang paling saya cintai, yang paling saya senangi ialah kebun yang ada di Khaybar itu, karena hasilnya paling terbaik Khaybar itu. Bagaimana baiknya? Itu pertanyaan Umar, permintaan Umar sama Nabi, supaya Nabi memberikan apa? Pesan. Lantas Nabi jawab, in syi'ta habasta aslah. Baik ya Umar, engkau wakafkan dia punya tanah, tanahnya diwakafkan, dan hasil dari tanah itu
untuk disedekahkan kepada fakir miskin, yatim piatu, kepada sabilillah, dan kepada ibnu sabil, dan kepada tetamu yang datang dari mana-mana. Jadi tanah itu bukan digunakan untuk bangunan, tapi dipergunakan tanah itu untuk diambil hasilnya. Di mana hasilnya itulah yang disedekahkan. Tanah itu diwakafkan. La yuba wa la yuhab. Tanah yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dikasih orang, dan tidak boleh diambil sama siapapun. Begitulah maksud hadis apa itu. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, tanah wakaf itu manakala niat yang orang yang mewakafkan, maka qaulul waqifi bimanzilatin nas. Tentuan orang yang memberi wakaf itu kekuatannya sama dengan nas. Artinya kita nggak boleh menyimpang dalam penggunaannya. Kalau ditentukan umpama ini tanah untuk ini, ya untuk itu. Jangan digunakan untuk apa tuh? Untuk lain. Kecuali kalau tanah itu sudah termasuk mu'attalah. Bahasa agama mu'attal itu. Arti mu'attal sudah sia-sia. Umpama diwakafkan bakal masjid atau musola, tahu-tahu itu sudah nggak dipakai lagi karena kebetulan mungkin penduduk di situ sudah pada nggak urusan sembahyang lagi ya. Jadi hingga itu tanah masjid atau masjid sudah mu'attal itu namanya. Kalau sudah mu'attalah itu berboleh dipindah, istibdal. Ya katakanlah tanah itu dijual, dibelikin lagi tanah, asal untuknya jangan dirubah. Untuknya tetap untuk apa tuh? Masjid. Jangan dirubah. Karena kalau tidak itu sia-sia itu apa tuh? Tanah. Daripada sia-sia mendingan dia apa tuh? Istibdal, diganti. Kalau ditentukan macam ini nih, ditentukan tanah itu nggak dijual, nggak diapa-apain, nggak dibangun, hanya ditanamkan, diambil hasilnya, bukan? Hasilnya itulah disedekain. Seperti kita di Jumalang di sini, samaan persis. Ada tanah-tanah wakaf yang sudah dipakai untuk bangunan macam ini nih kita sini. Tapi sebagian besar tanah wakaf di Jumalang ini masih ditanamkan, tanamin padi, ada juga yang ditanam kebun, yang hasilnya itu semua juga diwakafkan, bakal disedekain, digunakan itu. Di tanahnya tetap nggak apa-apa, tapi hasilnya yang didapat bisa itu. Seperti artis Nabi ini kepada apa tuh? Umar.